Halo, perkenalkan nama saya Dion Nugraha, NIM 17C1007 dari Fakultas Teknologi Pertanian Unika Subio Pranoto, jurusan Teknologi Pangan. Hari ini saya akan membuat donat untuk memenuhi syarat penilaian pada praktikum bakery. Ingin tahu cara membuat donat? Yuk ikutin video ini sampai habis. Sebelum kita membuat donat, alangkah baiknya kita mengetahui bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pemasakan donat ini. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah tepung terigu. Nah, tepung terigu yang saya gunakan ini memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu yang pertama tepung terigu berprotein tinggi dan tepung terigu berprotein rendah. Tepung terigu berprotein tinggi memiliki kandungan kadar protein sebesar 13%. Tepung terigu yang saya gunakan adalah tepung terigu cakra kembar. Tepung terigu ini diperoleh dari gandum keras atau yang bisa disebut dengan hard wheat. Tingginya protein yang terkandung dalam tepung ini menjadikan sifatnya yang mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya yang tinggi, elastis dan mudah digiling atau diuleni. Karakteristik ini menjadikan tepung terigu hard wheat atau yang tepung terigu berprotein tinggi sangat cocok untuk bahan baku roti, mie, dan pasta karena sifatnya yang elastis dan mudah difermentasikan. Sedangkan tepung terigu berprotein rendah ini dibuat dari gandum lunak dengan kandungan protein gluten sebesar 7-9%. Tepung terigu ini memiliki sifat yaitu memiliki daya serap air yang rendah sehingga akan menghasilkan adonan yang sukar diuleni, tidak elastis, lengket, dan daya pengembangannya rendah. Sehingga tepung ini sebenarnya cocok untuk membuat kue kering, biskuit, pastel, dan kue-kue yang tidak memerlukan proses fermentasi. Bahan selanjutnya yang kita gunakan dalam proses pembuatan donat adalah gula. Gula di sini berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada donat, memberikan warna karena pada proses penggorengan dia akan terjadi proses karamelisasi dan memberikan warna coklat pada donat, dan mengembangkan adonan karena gula merupakan sumber makanan oleh ragi selama fermentasi. Bahan selanjutnya yang kita gunakan dalam proses pembuatan donat ini adalah margarin dan telur. Margarin berfungsi sebagai pelumas bagi partikel-partikel adonan sehingga terdispersi secara merata, sebagai stabilizer, mencegah pati dan protein tepung lainnya menggumpal, membuat tekstur lebih halus dan lunak, meningkatkan cita rasa, meningkatkan volume donat, dan mencegah donat agar tidak cepat kering. Sedangkan telur dalam adonan donat berfungsi sebagai koagulator, emulsifier, pengembang, pemberi warna, dan cita rasa produk. Telur meningkatkan nilai gizi dan penerimaan konsumen. Penggunaan telur akan membuat donat menjadi lembut karena adanya daya emulsi dari lecitin yang terdapat dalam kuning telur. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah garam dan ragi. Garam berfungsi menurunkan laju fermentasi oleh ragi sehingga memudahkan pembuat roti untuk mengontrol proses pengembangan sehingga diperoleh tekstur roti sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Garam mempunyai fungsi lain yaitu sebagai penstabil fermentasi ragi, memberi rasa, menghambat aktivitas proteolik yang akan merusak gluten, dan membantu pengikatan lipid pada adonan. Sedangkan bahan selanjutnya yaitu ragi mempunyai fungsi untuk mengembangkan adonan yang disebabkan oleh reaksi fermentasi yang dihasilkan oleh ragi. Pada praktikum ini menggunakan ragi instan karena praktis dan lebih cepat dalam proses fermentasinya. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah susu bubuk. Susu bubuk memiliki fungsi dalam pembuatan donat untuk meningkatkan nilai gizi karena susu mengandung protein kasein, gula, laktosa, dan mineral kalsium. Susu juga memberikan efek terhadap warna kulit dari donat tersebut dan memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya. Selain itu, fungsi susu juga dapat memberikan rasa manis dan gurih pada donat. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah air. Air di sini berfungsi untuk membentuk gluten sehingga tanpa adanya air, gluten tidak akan terbentuk.
Air berperan dalam mengontrol kepadatan adonan. Air juga membasahi dan mengembangkan pati serta menjadikannya dapat dicerna. Air memungkinkan terjadinya kegiatan enzim dan mempertahankan rasa lezat roti lebih lama. Air yang digunakan juga harus berstandar air minum agar terbebas dari cemaran benda asing dan kontaminan-kontaminan lainnya. Dan bahan terakhir yang kita gunakan adalah kita menggunakan minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng adonan donat sehingga menjadi produk donat yang siap disantap. Nah, setelah kita mengetahui bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan donat, alangkah baiknya kita mengetahui metode apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan donat ini. Mau tahu cara membuat donat dengan baik dan benar? Yuk nonton video ini sampai habis. Langkah pertama yang digunakan untuk membuat donat adalah mencampurkan semua bahan kering, yaitu 500 gram tepung terigu, 10 gram ragi instan, 75 gram gula, dan 20 gram susu bubuk. Lalu diaduk agar pencampurannya merata. Dan kemudian dimasukkan 1 butir telur, 5 gram garam, dan 250 gram air. Tuang air secara perlahan-lahan, lalu aduk hingga adonan menyatu. Kemudian masukkan margarin dan aduk hingga adonan kalis. Hal yang harus diperhatikan pada saat pengulenan adalah adonan yang diuleni hanya sampai elastis. Bila sudah elastis, segeralah hentikan. Cara untuk mengetahui adonan sudah elastis atau belum, yaitu dengan cara mengambil sejumput adonan, tarik secara perlahan, hingga melebar dan menipis. Pastikan adonan jangan sampai sobek. Jika sobek, berarti harus diuleni kembali. Langkah selanjutnya adalah kita harus menginseratkan adonan donat selama 30 menit. Pendiaman ini dimaksudkan untuk terjadinya fermentasi tingkat pertama pada proses pembuatan donat. Untuk menjaga agar kondisi fermentasi tetap lembab, maka adonan harus ditutupi dengan menggunakan kain.
Kurun waktu dalam fermentasi harus pas, ikuti yang disarankan oleh resep. Jika waktu fermentasi kurang, maka donat akan mengeras. Dan jika waktu fermentasi berlebihan, maka donat akan berlubang-lubang pori-porinya. Setelah adonan difermentasi, kemudian adonan dibuang gasnya dengan cara ditekan-tekan. Tujuan dari pembuangan gas tersebut adalah agar adonan lebih mudah dibentuk. Setelah terjadi proses pengurangan gas, maka adonan akan dibagi menjadi 50 gram setiap adonan dan dibulatkan. Lalu dilubangi bagian tengahnya dan kemudian ukur jari-jari dan volume pengembangan dari donat tersebut dan jangan lupa difoto. Setelah melalui proses pembentukan, adonan tersebut akan ditaruh di dalam nampan dan ditutupi oleh kain dan diistirahatkan selama 60 menit hingga adonan cukup untuk mengembang. Sebelum ditutupi, adonan tersebut harus difoto terlebih dahulu. Nah, pendiaman ini bertujuan untuk melakukan fermentasi kedua agar adonan memiliki kekenduran dan ekstenabilitas yang baik. Setelah fermentasi kedua selesai, dilakukan penggorengan dengan menggunakan minyak goreng. Saat menggoreng, minyak harus cukup panas, tetapi api harus sedang bahkan agak kecil, agar donat bisa matang sampai ke dalam. Besarnya api akan mempengaruhi hal-hal berikut. Kematangan donat. Api yang besar akan membuat donat cepat coklat, tetapi belum tentu matang sampai ke bagian dalam. Api yang kecil akan membuat donat lama matang, dan bisa matang sempurna, tetapi donat menjadi kurang mengembang dan terlalu banyak minyak yang terserap. Sedangkan pengaruhnya terhadap pengembangan donat, api besar akan membuat donat mengembang sempurna, tetapi tidak matang sempurna. Oleh karena itu, pengaturan api sangat penting. Jika ingin menggunakan api agak besar, gunakan saat awal pemanasan minyak. Baru setelah itu dikecilkan api agar donat matang sempurna. Setelah itu digoreng hingga matang kecoklatan. Setelah donat matang, ukur kembali jari-jarinya sehingga dapat dihitung volumenya dan jangan lupa difoto sehingga kita dapat mengetahui volume pengembangan dari donat tersebut. Dan setelah donat matang, hiaslah donat tersebut hingga menarik untuk dilihat. Teman-teman, gimana? Metodenya menarik bukan? Nah, metode tersebut kita gunakan pada dua perlakuan yang berbeda pada praktikum ini, yaitu perlakuan donat dengan menggunakan tepung berprotein tinggi dan perlakuan donat dengan menggunakan tepung berprotein rendah. Jadi tidak ada perbedaan metode antara kedua perlakuan tersebut. Nah, setelah kita membuat donat tersebut, kita mendapatkan hasil dari percobaan kita. Mau tahu hasilnya kayak gimana? Yuk simak video lagi. Pada praktikum kali ini,
terdapat beberapa indikator yang harus diamati antar kedua donat tersebut, yaitu indikator perbandingan tekstur antara donat berprotein tinggi dan donat berprotein rendah, dan perbandingan volume donat yang dihasilkan sebelum proofing, setelah proofing, dan setelah digoreng. Nah, hasil dari pengamatan indikator-indikator tersebut dapat dilihat dari gambar-gambar berikut ini. Pada indikator perbandingan tekstur, donat yang dibuat menggunakan tepung terigu berprotein tinggi memiliki tekstur yang lebih elastis dan lebih lembut daripada donat yang dibuat dari tepung terigu berprotein rendah. Menurut Nurfida pada tahun 2010, hal ini disebabkan karena kadar gluten yang ada pada tepung terigu berprotein tinggi lebih banyak daripada kadar gluten yang ada pada tepung terigu berprotein rendah. Sehingga daya serap air dari tepung terigu berprotein tinggi ini lebih baik daripada daya serap air yang ada pada tepung terigu berprotein rendah. Nah, dengan adanya kemampuan daya serap air yang baik, tepung terigu berprotein tinggi akan menghasilkan adonan yang elastis pada saat pengulenan dan membuat kemampuan viskos elastis adonan itu meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan viskos elastis adonan ini akan meningkatkan juga kemampuan dari tepung tersebut untuk mengikat gas CO2 hasil fermentasi yang ada pada proses pembuatan donat, sehingga menghasilkan donat yang lembut dan elastis. Tepung terigu berprotein rendah memiliki sifat yaitu adonan yang dihasilkan itu sukar untuk diuleni, sehingga memiliki sifat viskoelastis yang relatif rendah. Nah, dengan rendahnya sifat viskoelastis adonan ini akan menyebabkan tekstur yang dihasilkan oleh donat itu akan lebih keras atau lebih padat, sehingga tidak membentuk donat yang lembut. Pada saat proses pembelahan, donat berprotein tinggi akan tidak mudah patah karena strukturnya yang elastis. Sedangkan donat yang berprotein rendah akan lebih mudah patah karena strukturnya yang kurang elastis. Hal selanjutnya yang jadi pembahasan adalah perbandingan volume antara donat yang dibuat dengan tepung terigu protein tinggi dengan donat yang dibuat dengan tepung terigu berprotein rendah pada saat sebelum proofing, sesudah proofing, dan sesudah digoreng. Berikut merupakan data yang dihasilkan dari pembuatan donat sebelumnya. Dapat dilihat dari gambar dan perhitungan sebelumnya bahwa kedua donat tersebut mengalami peningkatan volume pada saat setelah proses proofing.
Peningkatan volume antar kedua donat ini merupakan hasil dari fermentasi yang dilakukan oleh ragi pada saat proses pendiaman selama 60 menit. Pada proses pendiaman, terjadi reaksi fermentasi gula oleh ragi Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai hasil dari metabolik fermentasi tersebut. Reaksi fermentasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Gas karbon dioksida inilah yang menyebabkan adonan itu mengembang, karena gas karbon dioksida akan ditahan oleh jaringan yang dibentuk oleh gluten, sehingga menyebabkan adonan mengembang. Oleh karena itu, volume sebelum proofing akan lebih kecil daripada setelah proofing. Pada perbandingan volume sesudah proofing dan setelah penggorengan, volume donat setelah penggorengan akan lebih besar daripada volume donat sesudah proofing. Hal ini disebabkan karena pada proses penggorengan, jaringan-jaringan gluten yang ada pada adonan akan membesar, sehingga membuat rongga-rongga pada donat itu juga membesar, sehingga membuat daya ikat gas karbon dioksida di dalam rongga-rongga tersebut meningkat. Selain itu, berdasarkan data dan gambar berikut, kita juga dapat membandingkan perbedaan antara volume pengembangan antara donat yang dibuat dari tepung terigu berprotein tinggi dan donat yang dibuat dari tepung terigu berprotein rendah. Volume pengembangan donat berprotein tinggi lebih besar daripada volume pengembangan donat berprotein rendah. Hal ini disebabkan karena tepung terigu berprotein tinggi memiliki kadar gluten yang lebih tinggi, sehingga adonan memiliki kemampuan viskos elastis yang lebih besar untuk mengikat gas karbon dioksida hasil fermentasi pada adonan yang menggunakan tepung terigu berprotein tinggi. Dengan kemampuan mengikat gas CO2 yang lebih baik, maka adonan akan mengembang lebih baik juga. Hal tersebutlah yang menyebabkan volume pengembangan yang dimiliki donat yang dibuat dari tepung terigu berprotein tinggi lebih besar daripada volume pengembangan donat yang dibuat dari tepung terigu berprotein rendah. Nah, setelah kita mendengarkan pembahasan yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tepung terigu berprotein tinggi sangat cocok digunakan untuk membuat donat, karena donat yang akan dihasilkan itu akan lebih elastis dan lebih lembut. Demikian video praktikum saya pada hari ini. Maaf jika saya ada salah kata. Thank you for watching.